Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan satu materi terkait dengan materi kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Pada saat kemarin Ibu memberikan latihan kuisis. Nah, di dalamnya terdapat ada beberapa kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, yaitu salah satunya adalah kalimat yang akan kita bahas kali ini. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa kalimat yang Ibu sajikan. Nah, silahkan kalian perhatikan kalimat-kalimat di sini. Apakah kalian menemukan perbedaan yang terdapat dalam kalimat ini? Coba silahkan diperhatikan ya. Baik, sudah? Nah, di sini ada 5 kalimat yang Ibu sajikan. Nah, kita lihat di sini. Kalimat-kalimat di sini. Nah, apakah ada perbedaannya? Ada atau tidak? Ayo, kalian perhatikan. Apakah di sini sudah merupakan sebuah kalimat? Apakah sudah memenuhi syarat menjadi sebuah kalimat? Kalian perhatikan coba. Betul atau tidak? Nah, coba kita ingat kembali bahwa kumpulan kata bisa dikatakan menjadi sebuah kalimat itu harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya apa? Masih ingat atau tidak? Ya, betul. Jadi yang pertama, syarat sebuah kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital. Harus diawali dengan huruf kapital. Gitu ya. Harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian, mohon maaf, harus diawali dengan huruf kapital seperti ini, kemudian diakhiri dengan tanda baca. Nah, ini. Nah, dari kelima kalimat yang sudah Ibu sajikan, ternyata baru kalimat yang kelima inilah yang memenuhi sebagai kalimat, memenuhi syarat menjadi salah satu sebuah kalimat. Ini baru satu. Diawali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, kemudian selain diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, yaitu adalah apakah struktur kalimatnya itu juga sudah memenuhi syarat. Nah, minimal syarat sebuah kalimat adalah terdapat adanya subjek dan juga predikat seperti ini. Nah, jadi minimal kalimat tersebut terdiri atas unsur subjek dan unsur predikat. Sedangkan unsur yang lainnya, misalnya kata bakso ini adalah menduduki unsur objek, itu bersifat mana suka. Boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, mengapa kata bakso di sini termasuk dalam unsur objek, bukan pelengkap, bukan keterangan? Adakah yang bisa menjelaskan? Ya, betul. Di sini bakso masuk ke unsur objek karena bakso bisa berpindah posisi dengan Safa. Jadi objek di sini bisa bertukar posisi dengan subjek dengan syarat predikatnya di sini imbuhannya akan berubah. Begitu ya. Sehingga bakso ini berkedudukan sebagai predikat. Bagaimana pengubahan kalimatnya? Bakso dibeli Syafa. Bakso dibeli Syafa, baksonya subjek, dibelinya predikat, dan Syafanya adalah objek. Nah, itu yang dikatakan bahwa objek itu bisa berpindah posisi dengan subjek. Nah, baik. Sekarang kita berikan titik semua ya. Karena syarat sebuah kalimat itu adalah diawali huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda titik.
Dan yang kedua adalah minimal terdiri atas subjek dan predikat. Nah, sekarang kita cek untuk kalimat yang pertama. Jika kita sebelum ke sana, jika kita berbicara mengenai kalimat atau jenis kalimat, nah ini tidak akan habisnya karena sebenarnya jenis kalimat itu banyak. Satu kalimat itu bisa bisa menduduki beberapa jenis kalimat seperti itu. Contohnya ini. Contohnya adalah kalimat Syafa membeli bakso. Kalimat ini bisa menduduki beberapa jenis kalimat. Jenis kalimat yang pertama, Syafa membeli bakso. Jika kita melihat dari predikatnya, ini, nah ini kalimat Syafa membeli bakso ini adalah termasuk ke dalam kalimat aktif transitif. Mengapa bisa dikatakan sebagai kalimat aktif transitif? Karena predikatnya mendapatkan imbuhan meng. Itu. Jadi predikatnya mendapatkan imbuhan meng. Selain itu, kalimat ini pun bisa juga menjadi kalimat verbal. Jenis kalimat verbal. Kita masih melihat dari segi predikat. Mengapa bisa dikatakan sebagai kalimat verbal? Karena predikatnya di sini berupa kata kerja. Verba itu adalah verb. Verb itu adalah jenis kata kerja. Nah, ini. Jadi dari predikat saja kita bisa menentukan dua jenis kalimat yang ada dalam kalimat ini. Yaitu yang pertama kalimat aktif transitif dan yang kedua adalah kalimat verbal. Nah, kemudian selain kalimat transitif dan kalimat verbal, kalimat ini pun bisa menduduki jenis kalimat tunggal atau kalimat simplex istilah sekarangnya. Nah, mengapa? Kita melihat dari jumlah struktur yang menduduki dalam kalimat. Kita lihat di sini, yang namanya tunggal berarti adalah satu. Mohon maaf, kalimat simplex ya, kalimat simplex atau kalimat tunggal. Yang namanya tunggal atau simplex itu adalah satu. Tunggal itu satu, simplex itu ya simple. Artinya bisa dikatakan sebagai satu. Nah, kita lihat strukturnya. Kata Syafa di sini menduduki satu subjek. Kata predikat, kata membeli ini pun hanya menduduki satu unsur. Sehingga di sini masing-masing unsur pun hanya menduduki satu kata. Subjek menduduki satu kata, predikat menduduki satu kata. Nah, kemudian kalimat ini hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Mohon maaf ya, bahwa dalam kalimat ini itu terdapat adanya satu subjek, satu predikat. Itulah yang dinamakan tunggal atau simplex. Ya, jadi kita sudah menemukan 3 jenis kalimat dalam satu kalimat ini. Yang pertama kalimat simplex, yang kedua kalimat verbal, dan yang ketiga adalah kalimat transitif. Oke. Nah, kemudian karena unsur di sini hanya terdapat satu subjek dan satu predikat, gitu ya. Dan kemudian masing-masing unsur ini hanya menduduki satu kata, artinya subjek menduduki satu kata, predikat menduduki satu kata, dan objek pun hanya menduduki satu kata. Kalimat ini pun bisa termasuk ke dalam jenis kalimat inti. Nah, bisa termasuk ke dalam jenis kalimat inti. Mengapa? Karena masing-masing struktur kalimatnya masih menduduki satu unsur kalimat. Namun, jika kalimat ini salah satunya sudah diperluas, misalnya predikatnya saya tambahkan dengan kata sedang. Di sini kata sedang. Nah, ada kata sedang, begitu ya. Nah, berarti kata sedang ini akan
mengikuti kedudukan sebagai predikat. Sedang membeli berarti adalah predikatnya. Nah, yang tadinya predikat hanya menduduki satu kata, kemudian Ibu tambahkan dengan kata sedang, sehingga predikatnya berubah menjadi dua kata. Nah, ini sudah beda kembali jenisnya. Kalau sudah mendapatkan perluasan seperti ini namanya kalimat luas. Salah satu unsurnya diperluas. Nah, ini namanya kalimat luas. Oke, nah berarti dari satu jenis kalimat ini kita bisa menemukan tadi berapa? Ada 4. Nah, itu contohnya. Jadi, jika kita berbicara mengenai kalimat, itu tidak akan ada habisnya seperti itu ya. Karena satu kalimat aja itu bisa terdiri atas dari beberapa jenis kalimat. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Kita ke nomor 1. Nah, di sini ada sagu titik. Ini adalah kalimat. Kemudian sagu merupakan makanan pokok masyarakat Kepulauan Mentawai. Titik. Ini pun juga kalimat. Kalimat titiknya juga sama. Bakso titik. Kemudian membeli bakso titik. Dan yang terakhir tadi Syafa membeli bakso. Baik, dari kalimat-kalimat ini coba kalian perhatikan. Kalimat sagu, kalimat bakso, dan kalimat membeli bakso itu akan berbeda dengan kalimat yang kedua dan kalimat yang kelima. Perbedaannya dari segi apa coba? Ada yang bisa menyampaikan tidak? Perbedaannya di mana? Apakah panjang pendeknya atau apa? Ayo. Ya, selain panjang pendeknya kalimat di sini, sebenarnya kita juga bisa nih membedakan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua. Kalimat pertama ini bisa merupakan sebuah kalimat jawaban. Begitu ya. Bisa merupakan sebuah kalimat jawaban sehingga dia lebih singkat penulisannya. Sedangkan kalimat yang kedua ini bisa merupakan sebuah kalimat yang jika dibuat menjadi sebuah pertanyaan, jawabannya terdapat dalam kalimat yang ada di sini. Ya, jadi jika kalimat ini dibuat menjadi sebuah pertanyaan untuk kalimat yang kedua, nah jawabannya itu ada di kalimat ini. Yaitu adalah perbedaan dari kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama, Ibu ulangi ya, kalimat pertama ini merupakan kalimat sebuah jawaban. Sedangkan kalimat kedua, jika kalimat ini dijadikan sebuah kalimat pertanyaan, jawabannya itu ada di dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, Ibu akan buat kalimat ini menjadi satu kalimat pertanyaan. Apa makanan pokok masyarakat Kepulauan Mentawai? Apa makanan pokok masyarakat Kepulauan Mentawai? Nah, artinya kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dari salah satu bagian kalimat yang ada di sini, yaitu adalah kata sagu. Nah, gitu ya. Jadi perbedaannya di sana. Jadi kalimat pertama itu hanya jawabannya saja, sedangkan kalimat yang kedua ini jika dibuat sebuah pertanyaan, jawabannya itu ada di dalam kalimat tersebut. Jadi apa nih? Kira-kira kedua jenis kalimat ini apa ini? Jika kita ingin membahas kalimat yang saat ini, kira-kira kalimat apa ya? Kalimat apa? Ayo, kalimat. Oke, baik. Sekarang sebelum ke sana kita coba cek dulu ya untuk struktur kalimatnya. Oke, yang pertama, struktur kalimat yang pertama di sini ada kata sagu. Kata sagu ini bisa berpotensi sebagai unsur subjek, bisa juga berpotensi sebagai unsur pelengkap, gitu ya. Bisa juga berpotensi sebagai unsur objek.
tergantung kalimat yang akan dibuat nanti. Misalnya, saya membeli sagu. Berarti sagu berkedudukan sebagai objek. Tapi, misalnya kalimat tersebut saya ubah lagi. Makanan pokok masyarakat Kepulauan Mentawai adalah sagu. Nah, berarti kata sagu ini sebagai pelengkapnya. Seperti itu. Nah, jika kalimat tersebut saya ubah kembali menjadi sagu merupakan makanan pokok masyarakat Kepulauan Mentawai. Nah, sagu ini akan berkedudukan sebagai subjek. Seperti itu. Nah, karena di sini hanya kata sagu saja, jadi dia hanya menduduki unsur subjek saja, atau menduduki unsur pelengkap saja, atau juga sebagai unsur objek. Gitu ya. Oke, jadi dia hanya menduduki satu unsur saja. Seperti itu. Sedangkan yang kalimat kedua, itu ya, kalimat kedua, jika kita berikan strukturnya, sagu itu sebagai predikat, kemudian merupakan ini sebagai, sagu bukan predikat, sagu itu sebagai subjek, merupakan sebagai predikat, dan makanan pokok sampai dengan Kepulauan Mentawai ini adalah pelengkap. Ada yang bisa menjelaskan mengapa dia sebagai pelengkap bukan sebagai objek? Ya, masih ingat tidak tadi di awal saat Ibu menyampaikan yang di sini nih? Ayo, mengapa dia pelengkap bukan objek? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Ini menduduki pelengkap karena tidak bisa bertukar posisi dengan subjek. Dan kebetulan di sini kita melihat predikatnya adalah salah satu jenis kata kerja yang fungsinya sebagai penghubung antara predikat dengan pelengkap. Namanya kata kerja apa ini? Ada kata merupakan, ada kata adalah, kemudian ada kata ialah, ada kata sebagai. Nah, sebenarnya kata-kata tersebut termasuk ke dalam jenis kata kerja. Nah, kata kerja apa itu? Ada yang bisa menyampaikan tidak? Kata kerja apa? Kan kalau kata kerja itu ada kata kerja yang terlihat aktivitasnya, ada kata kerja yang tidak terlihat aktivitasnya, dan ada juga kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara predikat dengan pelengkap. Mohon maaf, penghubung antara subjek dengan pelengkap. Nah, itu namanya apa? Kata kerja apa? Yang terlihat aktivitasnya namanya kata kerja material, betul. Kemudian yang tidak terlihat aktivitasnya namanya kata kerja mental, ya betul. Dan yang satu lagi yang sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap itu namanya apa? Kata kerja depannya R. Kata kerja ya relasional. Nah, ini ya. Jadi jika dalam sebuah kalimat terdapat predikat yang merupakan kata kerja relasional, seperti ini contohnya ya, kata merupakan, berarti kata selanjutnya atau bagian selanjutnya itu bisa menduduki pelengkap ya, ataupun keterangan. Menduduki pelengkap jika dia mirip seperti objek. Kalau keterangan itu sudah jelas, dia akan menunjukkan keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tempat, dan sebagainya. Tapi kalau untuk pelengkap, ini hampir mirip dengan objek. Nah, itu ya, itu perbedaannya antara objek dengan pelengkap. Pelengkap tidak bisa tukar posisi dengan subjek, sedangkan objek itu bisa bertukar posisi dengan subjek. Contohnya ini tadi. Bakso dibeli Safa. Safa membeli bakso. Tapi untuk yang kalimat atas ini tidak bisa diubah jenis kalimatnya seperti itu. Baik. Nah, dari dua contoh kalimat di sini yang sudah kita tentukan struktur kalimatnya, kita akan lihat nih. Kalimat pertama tadi hanya terdiri atas satu unsur saja.
bisa menduduki unsur subjek saja, bisa menduduki unsur pelengkap saja, atau juga bisa menduduki unsur objek saja. Namun berbeda dengan kalimat yang kedua. Kalimat kedua di sini ada subjek, ada predikat, dan ada pelengkap. Artinya, dari kedua kalimat di sini yang memenuhi syarat menjadi sebuah kalimat itu adalah kalimat yang kedua. Karena sudah ada subjek dan predikat. Nah, dari sini kita akan bisa menentukan nih jenis kalimat apakah mereka ini. Nah, yang pertama di sini jenis kalimat apa nih kira-kira nih? Sagu itu jenis kalimat apa? Kalimat yang hanya merupakan sebuah jawaban atau kalimat yang hanya terdiri atas subjek saja atau terdiri atas predikat saja atau terdiri atas pelengkap saja atau terdiri atas objek saja. Jadi dalam kalimat itu hanya ada satu struktur kalimat saja. Nah, itu apa? Namanya kalimat apa? Kalimat apa? Di sini Ibu menulisnya ini aja. Kalimat apa? Ayo, ada yang bisa? Kalimat apa? Kalimat, ada yang tahu? Yuk, kalimat apa? Ya, kalimat. Nah, ada satu subjek atau pelengkap saja atau objek saja. Jadi kalimat apa? Kita lihat dari segi kelengkapan strukturnya. Jadi termasuk jenis kalimat? Betul, kalimat tidak lengkap. Nah, kalimat tidak lengkap, bukan kalimat langsung ya. Kalimat tidak lengkap. Kak, mohon maaf di sini Kak Ibu singkat ya, kalimatnya Ibu singkatkan biar tidak kepanjangan gitu ya, dan tidak terlalu lama menulisnya. Tapi kalian tidak boleh meniru ya, kalau kalian harus ditulis lengkap. Jadi kalimat tidak lengkap. Mengapa dikatakan kalimat tidak lengkap? Karena kalimat ini hanya terdiri atas satu unsur saja, yaitu bisa unsur subjek, bisa unsur pelengkap, atau juga bisa berunsur objek. Bisa juga dikatakan sebagai kalimat jawaban dari sebuah pertanyaan. Tuh. Sehingga bisa dikatakan sebagai kalimat tidak lengkap. Sedangkan yang ini, yang kedua, ini adalah kalimat apa? Karena dia ada subjek, ada predikat, berarti bisa dikatakan sebagai kalimat ya, karena atasnya tidak lengkap, berarti di sini adalah kalimat lengkap. Betul. Nah, okay. Nanti kita akan buktikan betul atau tidak apa yang sudah kita sampaikan atau kalian sudah temukan di sini ya. Nah, ini adalah kalimat lengkap. Mengapa? Karena sudah terdapat adanya subjek dan predikat. Nah, ini kalimat lengkap. Nah, kemudian kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Nah, kalimat ketiga ini pun hanya terdiri atas satu kata, sama seperti kalimat pertama. Dia bisa menduduki subjek saja, gitu ya, atau bisa menduduki sebagai objek, atau bisa juga hanya menduduki sebagai pelengkap, tergantung kalimat yang akan kita buat, gitu ya. Tapi karena di sini itu hanya karena di sini hanya terdiri atas satu kata saja. Nah, jadi dia bisa menjadi yang mana? Apakah subjek, objek, atau pelengkap? Ya, jadi nomor 3 ini sama dengan yang nomor 1, kalimat tidak lengkap. Nah, sekarang kita cek yang nomor 4, kalimat yang keempat. Ada membeli bakso. Nah, membeli bakso ini jika kita tentukan strukturnya, ada struktur membeli sebagai apa? Ya, betul, predikat. Nah, baksonya ini sebagai apa? Nah, betul, baksonya sebagai objek. Ya.
Mengapa sebagai objek? Karena di sini predikatnya mendapatkan imbuhan meng, sehingga posisi kata bakso berkedudukan sebagai objek. Nah, kita cek di sini. Meskipun di sini ada predikat dan objek, begitu ya, ada predikat dan objek, namun tidak terdapat adanya subjek. Padahal yang namanya kalimat itu minimal ada subjek dan predikat. Nah, karena tidak terdapat adanya subjek, berarti kalimat yang keempat ini pun bisa dimasukkan ke dalam jenis kalimat tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Karena apa? Karena kalimat ini pun bisa masuk ke dalam kalimat jawaban sebuah pertanyaan. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya, kamu membeli apa? Atau Syafa membeli apa? Jawabannya membeli bakso. Nah, karena jawabannya hanya membeli bakso, berarti itu jawaban singkat. Karena apa? Karena tidak terdapat adanya subjek dan predikat. Hanya seperti yang tertulis di sini, predikat dan objek. Namun, jika jawabannya misalnya, Syafa membeli apa? Jawabannya, Syafa membeli bakso. Berarti kalimat jawaban itu adalah kalimat jawaban lengkap karena sudah terdapat adanya subjek dan predikat. Artinya kalimat keempat pun ini masuk ke dalam kalimat tidak lengkap karena strukturnya tidak terdapat adanya subjek. Hanya ada predikat dan objek sehingga dia tidak memenuhi menjadi sebuah kalimat. Kemudian sedangkan kalimat yang terakhir yang kelima, nah ini kita sudah bahas di awal karena dia lengkap ya, ada subjeknya, ada predikatnya. Kalimat yang kelima masuk ke dalam kalimat lengkap. Nah, sekarang kita akan buktikan betul atau tidak sih apa yang sudah Ibu sampaikan di sini, apa yang sudah kalian pahami di sini, apa yang sudah kalian mencoba untuk menganalisisnya, apakah sudah benar kalimat-kalimat tersebut termasuk kalimat tidak lengkap dan kalimat lengkap. Sekali lagi, coba kita ulangi. Apa yang dimaksud dengan kalimat lengkap? Nah, iya betul. Kalimat lengkap itu adalah kalimat yang terdiri atas minimal ada subjek dan predikat. Ya, ada subjek dan predikat. Selain itu, kalimat lengkap juga bisa disampaikan sebagai kalimat yang jika kalimat tersebut dibuat menjadi sebuah kalimat pertanyaan, jawabannya ada dalam kalimat tersebut. Nah, itu kalimat lengkap. Sedangkan kalimat yang tidak lengkap itu sebaliknya. Kalimat yang strukturnya itu tidak lengkap, tidak memenuhi syarat sebuah kalimat. Misalnya dia hanya terdiri atas subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja. Atau misalnya dia hanya menduduki subjek dengan keterangan, atau predikat dengan objek, atau predikat dengan keterangan, atau predikat dengan pelengkap. Nah, itu kalimat tidak lengkap. Hanya menduduki beberapa jenis unsur kalimat, namun tidak terdapat adanya unsur subjek. Nah, itu kalimat tidak lengkap. Nah, coba kita buktikan sekarang apakah benar yang sudah kita analisis bahwa tadi kalimat lengkap itu kalimat yang sudah lengkap strukturnya, ada subjek dan predikat minimal, sedangkan kalimat tidak lengkap itu hanya terdiri atas salah satu unsur atau dua unsur tanpa adanya unsur subjek dan predikat. Kita cek ya. Baik. Nah, oke. Kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Baik, sebelumnya di sini kalimat ini kita bahas kalimat lengkap dan tidak lengkap itu masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, kalian nanti setelah mempelajari materi ini, nah kalian diharapkan bisa menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Salah satunya adalah menganalisis kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap yang terdapat dalam teks cerita sejarah.
untuk bisa menganalisis kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap dalam teks cerita sejarah, tentunya kalian harus tahu dulu apa sih itu kalimat lengkap dan apa kalimat tidak lengkap. Nah, tadi di awal sudah kita bahas. Di sini kita akan nanti buktikan apakah benar temuan kita di awal tadi. Kemudian ketika kita mempelajari teks sejarah, nah bisa kita kaitkan dengan salah satu ayat Al-Quran yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 11, yaitu tentang kisah Nabi Adam. Gitu ya. Nah, sebenarnya teks cerita sejarah ini pun sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Kira-kira teks apa itu? Di kelas 10 kalian mempelajarinya di semester 2 kalau tidak salah. Ayo, salah satu contoh teks cerita sejarah yang sudah kalian pelajari di kelas 10 itu apa? Iya, betul, teks biografi. Jadi teks biografi itu termasuk dalam teks cerita sejarah yang bersifat fakta. Ya, karena menceritakan biografi seseorang. Jadi bersifat fakta. Karena ada juga teks cerita sejarah yang sifatnya fiktif atau rekaan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya sejarah mengenai terjadinya suatu daerah seperti itu. Nah, itu kan kita belum bisa membuktikan apakah cerita yang disampaikan itu benar atau tidak, sehingga bisa masuk ke dalam jenis kalimat teks cerita sejarah yang bersifat fiktif atau tidak nyata. Nah, oke. Kemudian untuk materi leadership-nya ini ambil ke pilar proses belajar dan komunikasi, sedangkan untuk CI-nya yaitu pilar 1, mengenal diri dan lingkungan. Baik, kita langsung masuk ke pengertian kalimat ya. Oke. Di sini ada dua sumber ya. Yang pertama adalah Harimurti Kridalaksana, pakar bahasa, dan yang kedua diambil dari KBBI Daring. Menurut Harimurti, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Nah, ini menurut Harimurti Kridalaksana. Sedangkan dalam KBBI yang pertama ada kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, kemudian perkataan, dan juga satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Nah, ini ya. Jadi ternyata setelah kita kita analisis kalimat yang di awal tadi, ada kalimat yang terdiri atas satu unsur saja, misalnya tadi unsur subjek saja yaitu kata bakso, ternyata itu bisa masuk ke dalam sebuah kalimat. Jadi betul dia masuknya ke kalimat tidak lengkap karena dia termasuk dalam satuan ujar, ya, yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Sedangkan ataupun juga sebagai perkataan, gitu ya. Nah, itu kalimat tadi yang tidak lengkap. Sedangkan yang kalimat lengkap itu tadi, nah, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial karena terdiri atas klausa. Nah, klausa di sini tentunya adalah klausa utama yang minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat. Ternyata pengertian kalimat menurut Harimurti dengan KBBI itu sama ya, keduanya sama ya. Oke, gitu ya. Jadi ternyata kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap itu pun sudah ada dalam pernyataan pakar dan ada juga dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Itu jadi tidak asal menyebutkan, tapi memang sudah ada
landasannya, sudah ada ilmunya seperti itu. Mengapa bisa dikatakan lengkap? Mengapa tidak bisa dikatakan tidak lengkap? Nah, ilmunya itu sudah ada, dasarnya dari sini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri kalimat. Yang pertama, kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem. Nah, fonem ini adalah huruf. Memiliki huruf, tentunya memiliki susunan huruf. Dan morfem. Morfem ini adalah ada morfem terikat, ada morfem yang tidak terikat. Nah, morfem terikat ini adalah contohnya itu adalah imbuhan. Gitu. Itu ya, jadi ini syaratnya. Jadi ada huruf, ada kumpulan huruf, kemudian ada kata yang utuh atau juga tadi yang berupa imbuhan. Biasa disebut dengan morfem. Kemudian yang kedua, minimal terdiri atas, nah ini ada subjek, ada predikat. Ini untuk kalimat ya, kalimat yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, memiliki pola intonasi akhir. Artinya apa? Karena kalimat itu akan berhenti dikatakan sebagai kalimat jika diakhiri dengan tanda baca. Tanda baca apa? Bisa titik, bisa koma, bisa titik, bisa tanda tanya, bisa tanda seru. Nah, inilah yang bisa menentukan intonasi akhirnya. Bagaimana ketika membaca kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, bagaimana kalimat yang diakhiri dengan tanda tanda tanya, dan bagaimana kalimat yang diakhiri dengan tanda seru. Itu artinya mempunyai pola intonasi akhir. Jika masih koma berarti dia belum kalimat, karena koma ini hanya berfungsi untuk jeda sebentar baru nanti dilanjutkan kembali. Nah, kemudian yang keempat, nah ini diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Nah, tanda bacanya apa? Nah, tanda bacanya yang ini tadi. Nah, yang untuk akhir intonasi ini. Itu ya, ada titik, ada tanda tanya, ada tanda seru. Kita lanjutkan. Nah, unsur kalimat ada apa saja? Nah, ini ya. Unsur kalimat itu ada 5. Yang pertama ada subjek. Nah, subjek ini adalah apa? Klausa yang menandai apa yang dikatakan pembicara. Nah, ini ada subjek, ada predikat, begitu ya. Kemudian ada objek, ada pelengkap, dan yang terakhir ada keterangan. Nah, ini objek dan pelengkap. Nah, ini yang hampir mirip ya. Namun bedanya jika objek bisa tukar posisi dengan subjek, tapi pelengkap tidak bisa bertukar posisi dengan subjek gitu ya. Oke, jadi pelengkap jangan dilupakan karena dia itu merupakan unsur dalam sebuah kalimat. Kemudian jenis kalimat. Nah, ini seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, jika kita berbicara mengenai jenis kalimat itu tidak akan habisnya. Karena apa? Karena dalam satu kalimat saja itu bisa menduduki beberapa jenis kalimat. Nah, ini salah satu contoh jenis kalimat. Di sini ada berdasarkan pengucapannya. Nah, pengucapannya artinya dialognya ya. Itu ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Berbeda dengan yang tadi ya, kalau tadi kalimat lengkap dan tidak lengkap, kalau ini kalimat langsung dan tidak langsung. Beda. Kalimat langsung dan tidak langsung itu adalah berkaitan dengan dialog, dengan pengucapannya. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan jumlah frasanya. Nah, ini berdasarkan jumlah frasanya. Ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks. Itu ya. Ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks, atau berdasarkan klausa juga bisa ya, berdasarkan jumlah klausa. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fungsinya. Nah, fungsinya ini ada kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Ada yang masih ingat? Ketika di kelas 10 ini terdapat dalam dalam materi teks prosedur. Nah, apa itu? Kalimat deklaratif, iya, kalimat berita ya, atau kalimat atau sebuah pernyataan gitu.
Sedangkan yang interrogatif itu yang berkaitan dengan pertanyaan, kalimat tanya. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Sedangkan kalimat seru itu adalah kalimat yang menyatakan sebuah atau mengungkapkan perasaan, gitu ya, yang mengungkapkan perasaan kegembiraan, kesenangan, atau saat terkejut, sedih dan sebagainya. Gitu, ya. Kemudian yang keempat, berdasarkan unsur pembentuknya. Nah, apa itu unsur pembentuk? Berarti kita bisa melihat dari segi strukturnya. Apakah strukturnya lengkap atau tidak, sehingga ada kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap, seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi, ada kalimat luas, ada kalimat inti, ada kalimat apalagi aktif, ada kalimat pasif, ada kalimat verbal, kalimat nomina dan sebagainya. Itu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa jika kita berbicara jenis kalimat itu tidak akan ada habisnya. Karena tadi satu kalimat bisa menduduki lebih dari satu jenis kalimat. Oke. Nah, kita masuk pada materi inti, yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap, karena kita ingin membuktikan betul atau tidak yang sudah kita bahas di awal tadi. Yang pertama adalah kalimat lengkap. Nah, kalimat yang mempunyai segala unsur yang paling sering dipakai dalam suatu bahasa, seperti kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Nah, ini minimal ada subjek dan predikat, mempunyai segala unsur, minimal ada subjek dan predikat. Nah, contohnya di sini. Contoh yang pertama ada dia sudah pergi. Dia sebagai subjek, nah sudah pergi sebagai predikat. Karena dia sudah ada subjek predikat, berarti termasuk dalam jenis kalimat lengkap. Nah, kemudian contoh yang kedua di sini ada perusahaan itu terpaksa gulung tikar karena sepinya pelanggan. Nah, nih perusahaan itu sebagai subjek, terpaksanya sebagai predikat, kemudian gulung tikarnya, nah ini gulung tikar nih sebagai pelengkap. Mengapa dia pelengkap? Bukan keterangan. Bukan objek. Iya, betul. Karena tidak bisa bertukar posisi dengan subjek ya. Jadi ya, pinter ya kalian masih ingat dengan apa yang ibu sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir, karena sepi pelanggan, nah ini sebagai keterangan. Keterangan apa? Keterangan, betul. Keterangan sebab, karena di sini ditandai oleh konjungsi karena yang menunjukkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, kita lihat di sini nih. Di sini satu kalimat ini, perusahaan itu terpaksa gulung tikar karena sepinya pelanggan. Nah, tadi di dalam jenis kalimat itu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kalimat simpleks itu adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Sedangkan kalimat kompleks, nah yang namanya kompleks berarti dia lebih dari satu. Ada satu subjek atau ada satu predikat. Atau kalimat tersebut sebenarnya terdiri atas dua kalimat yang mendapatkan bantuan konjungsi sehingga dari dua kalimat menjadi satu kalimat. Nah, contohnya adalah ini. Nah, kalimat kedua ini adalah kalimat kompleks. Sebenarnya dia terdiri atas dua kalimat. Itu ya. Nah, kemudian dua kalimat tersebut dihubungkan dengan konjungsi karena. Sudah paham belum? Oke. Nih, kalimat yang pertama seperti apa? Kalimat pertama adalah perusahaan itu terpaksa gulung tikar. Titik. Itu adalah kalimat pertama. Kalimat kedua, perusahaan itu sepi pelanggan. Nah, dari kedua kalimat tadi, kemudian dicoba untuk diubah menjadi satu kalimat. Sehingga, perlu bantuan adanya kata penghubung atau konjungsi. Nah, kata penghubung tersebut yang tepat adalah kata penghubung karena. Sehingga ketika digabung menjadi seperti ini kalimatnya. Nah, dia termasuk kalimat kompleks. Itu ya. Karena satu ditandai dengan konjungsi, yang kedua sebenarnya terdiri atas dua kalimat. Seperti itu, berarti ada dua subjek, ada dua predikat. Oke. Nah,
termasuk dalam kalimat kompleks. Kemudian selain itu tadi dikatakan ada kalimat inti dan kalimat luas. Nah, kalimat inti itu setiap unsur kalimat hanya menduduki satu kata. Kita lihat di sini. Perusahaan itu adalah frasa, bukan kata, karena dia dua kata menduduki satu unsur. Gitu ya. Nah, ini adalah frasa. Artinya dua kata menduduki satu. Nah, ini sudah diperluas, berbeda dengan yang predikatnya. Predikatnya terdiri atas satu kata. Berarti dia belum diperluas. Sedangkan yang subjek, pelengkap dan keterangan ini adalah unsur yang sudah diperluas, yang sudah menduduki frasa. Nah, ini namanya kalimat luas. Oke, ya. Nah, ini pembuktian bahwa apa yang sudah kita bahas di awal tadi terbukti bahwa kalimat lengkap itu minimal terdiri atas subjek dan predikat. Oke. Selanjutnya ada kalimat tidak lengkap. Nah, ini kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang pola kalimatnya hanya terdiri atas, nah ini mungkin dia hanya terdiri atas subjek saja, predikat saja, objek saja, pelengkap saja, atau juga bisa berupa keterangan saja. Dan bisa berupa kalimat jawaban pendek. Nah, ini kalimat jawaban pendek. Makanya dia hanya bisa menduduki mungkin hanya satu struktur saja. Bisa dari salah satu dari mereka. Contohnya di sini. Makan soto. Nah, dia hanya menduduki predikat dan pelengkap. Tidak terdapat adanya subjek. Kalau ada subjeknya berarti nanti dia termasuk kalimat lengkap. Kemudian yang kedua ada soto. Nah, soto ini pun sebenarnya bisa juga sebagai subjek, bisa pelengkap, bisa objek, bisa subjek, tergantung nanti kalimatnya seperti apa jika kita akan ubah menjadi kalimat lengkap. Nah, yang ketiga, sejak orang tuanya pergi. Ini adalah keterangan. Nah, ini adalah keterangan. Sehingga dia pun meskipun panjang, tapi karena dia hanya menduduki satu unsur kalimat, dia tetap dinamakan tidak lengkap. Gitu ya, karena tidak terdapat adanya subjek dan predikat. Sehingga terbukti apa yang sudah kita bahas di awal tadi. Begitu ya. Oke. Sampai di sini apa ada yang ingin kalian tanyakan? Mungkin ada bagian yang belum kalian pahami terkait dengan materi kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Ada atau tidak? Ada? Sudah jelas ya? Baik. Jika tidak ada, kita coba lanjutkan di sini. Ada beberapa contoh kalimat. Nah, nih. Ini yang tadi nih ya. Nah, termasuk kalimat tidak lengkap. Ini pembahasannya yang tadi yang sudah kita bahas ya. Yang kedua, kalimat lengkap. Betul, karena dia terdiri atas minimal subjek dan predikat. Sedangkan kalimat ketiga, kalimat tidak lengkap. Kalimat yang keempat masuk ke dalam jenis kalimat lengkap. Ya, ini tadi di awal kita sudah bahas ya. Oke. Dan selanjutnya, nah silahkan nanti kalian sebelum masuk menganalisis kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap dalam teks cerita sejarah, coba kalian belajar dulu atau berlatih dulu untuk menentukan pola kalimatnya agar kalian bisa lebih memahami mana yang termasuk kalimat lengkap, mana yang termasuk kalimat tidak lengkap. Sehingga nanti ketika kalian menganalisis jenis kalimat dalam teks cerita sejarah, kalian sudah betul-betul bisa memilahnya. Seperti itu ya. Nah, silahkan nanti secara berkelompok kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kalian analisis struktur kalimatnya atau pola kalimatnya, kemudian kalian tentukan jenis kalimatnya. Apakah termasuk jenis kalimat lengkap atau kalimat tidak lengkap. Ya. Baik, nanti bisa kalian kerjakan menggunakan Google Dokumen. Nah, kemudian nanti Google Dokumennya seperti biasa nanti bisa kalian kirimkan ke
ke media yang akan Ibu sajikan ya. Bisa nanti menggunakan Padlet atau juga bisa menggunakan netboard ya. Itu nanti Ibu siapkan untuk roomnya seperti itu. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti sehingga nanti kalian bisa langsung bisa langsung menemukan apakah kalimat yang kalian temukan itu termasuk kalimat lengkap atau kalimat tidak lengkap. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.